welcome back to my channel Romeo Motovlog. Di video kali ini gue lagi di kawasan BSD Tangerang dan jam udah nunjukin jam 10.22. Gue habis dari tempat saudara gue ya, lagi ada urusan dikit dan ya sekalian aja gue naik ride daerah sini. Siapa tahu ntar di depan ada kejadian yang menarik atau gue dapet ide buat konten hari ini. Ya kita lihat aja nanti di depan ya guys ya. Sebelum lanjut videonya guys, seperti biasa jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel gua agar gua lebih semangat lagi tentunya untuk membuat video-video selanjutnya guys. This matters is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street light. Ya di malam hari ini suasananya ya masih tenang, damai, dan ya semoga seterusnya bakalan kayak gini guys ya, nggak ada hal-hal yang aneh. Jadi kita ngonten juga bisa enjoy guys. Kemudian ya lebih enak aja kalau misalkan kita di jalan itu tenang dan damai, nggak ada masalah apapun. Harapannya sih gitu guys, tapi kalau di jalan tuh ya emang ada aja permasalahan yang timbul. Kalau kalian sering di jalan dan harusnya emang kayak gitu sih, dengan masalah-masalah yang ada di jalan kayak rempetan terus berantem segala macamnya sih, itu mungkin udah hal biasa ya yang kalian alami. Ya cuma kita nikmati aja guys perjalanan ini. Ya seperti inilah ngevlog hari ini. Kalau di Tangerang itu kawasannya agak adem ya, beda sama di Jakarta. Ini mobil mau jalan nggak? Kalau nggak gue duluan. Bagi kalian yang mau berencana jadi motovlogger kayak gua, walaupun gua baru, cuman gua udah bisa disebut sebagai motovlog ya guys ya, karena konten gua emang kebanyakan itu di jalan dan pakai motor. Gua mungkin bakalan nyaranin bagi kalian motor apa aja yang enak buat diajak konten. Tapi di luar moge ya guys ya. Kalau misalkan moge kan emang harganya udah beda jauh, ini yang agak menengah ke bawah levelnya. Dan mungkin ada beberapa motor yang nanti bakal gua bahas. Kemudian gua bahas juga dari segi enak atau enggaknya, kemudian looknya, dan ya mungkin ada performa juga ya. Kita mulai aja. Kalau misalkan pilihan gua yang pertama itu jatuh ke motor sport fairing guys sebenarnya. Motor sport fairing yang 150 ataupun yang 250 cc. Kita di sini nggak ngomongin moge dulu ya guys ya, karena levelnya emang berbeda. Yang kira-kira bagi gua itu bakalan kebeli, jadi yang bakal gua bahas. Kalau moge mungkin ya suatu saat sih, gua juga belum tahu. Jadi ada di sport fairing, dan gua lihat-lihat itu ada 3 motor kali ya yang sering kita lihat di jalan, yaitu ada CBR, kemudian ada R15 series, dan ada GSX. Nah ketiga motor itu kalau kalian pakai buat ngevlog itu tampilannya bakalan bagus guys, karena kayak seperti kalian lihat kalau misalkan sport fairing, jadi buat hasil video atau hasil gambarnya itu bakalan lebih bagus daripada motor naked sebenarnya, karena dilihat pun kayak udah bagus saja, lihat aja kayak gini nih. Jadi tampilannya bakalan enak dipandang guys.
Kemudian ya dari segi harga emang nggak terlalu mahal, cuman bagi kalangan yang menengah ke bawah sih udah mahal banget ya. Udah gitu kan nggak semua orang itu punya dan pakai gitu. Kemudian kalau dikontenin pun bakalan lebih enak guys, karena di jalan pun bakalan lebih gaya. Kemudian ya dari segi tampilan, kalau nggak di kamera itu looknya juga bagus banget, jadi bisa mengambil perhatian orang-orang yang lihat. Apalagi kalau misalkan kalian pakai kamera di helm guys, itu udah top banget lah, raja jalanan kali. Walaupun kita kesannya kan kita nggak mengharap hal kayak gitu ya, tapi kalau dipandang kayak gue pribadi ngeliat orang pakai motor sport terusan ada kamera di helmnya, itu wow banget gitu bagi gua. Dan ya masih bersama gua dengan jalan-jalan santai kita di kawasan Tangerang sambil ngebahas hal-hal yang gak jelas sih sebenarnya. Gue cuma mau ngobrol aja, daripada gua sendirian motoran gak jelas, mendingan gue sambil bikin video gak sih. Kemudian kalau di motor nakednya ya, bagi gua pribadi nih, bagi gua ya, balik lagi pendapat setiap orang kan beda-beda. Dan bagi gua ya untuk motor naked buat motovlog yang paling cocok sih kayak sekelas CB 150 itu bagi gua bagus. Kemudian apalagi enak lagi dipakai kalau CB. Kemudian ada Vixen, cuman kalau Vixen yang sekarang kayaknya belum ada tipe yang baru ya, soalnya gua nggak tahu juga. Padahal pas zaman Vixen pertama kali keluar itu kualitasnya bener-bener bagus dan salah satu motor inceran banyak pemuda pada zaman ya. Cuman kalau yang sekarang Yamaha gua lihat-lihat sih belum ngeluarin Vixen yang terbaru ya. Nah, di samping motor Vixen itu enak buat ngevlog, dia juga enak buat dipakai di kemacetan guys. Soalnya handlingnya yang enteng, kemudian looknya yang bagus, itu mendukung banget sebenarnya. Kemudian dari Yamaha masih bagi gue itu XSR guys. Nah, XSR ini unik sebenarnya. Dia ini sebenarnya motor kekinian tapi dengan desain yang klasik. Jadi bagi kalian yang lagi nyari-nyari motor naked ya, dibandingkan dengan CB atau Vixen, mungkin XSR bisa jadi salah satu pilihan. Karena kalau misalkan kalian bawa di jalan itu benar-benar beda banget, padahal itu motor kekinian, bukan motor yang udah tua. Apalagi kalau sekarang lagi zaman-zamannya anak-anak muda lagi pada kedanan motor CB ya. Nah, XSR sama CB kan ya beda-beda tipis lah, jadi bakalan lebih menarik perhatian. Kemudian untuk performa dan segala macamnya, buat look di kameranya juga bakalan lebih menarik karena dia udah pakai speedometer yang kekinian banget loh, tapi desainnya tetap klasik. Mungkin ya itulah, kalau misalkan ada motor lain lagi kayak Satria F atau segala macamnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Wah, mau belok kiri dulu, dan kita harus tetap hati-hati guys kalau misalkan jalan. Apalagi di kanan kiri kita ada mobil ya. Jadi jangan sampai kita merugikan diri sendiri dan orang lain sih harusnya. Ya, kemudian kalau di Matic yang sering gua lihat ya di motovlog lain yang bagus, itu sih kayak EDV, NMAX, XMAX, itu sih bagus banget look dari hasil videonya ya guys ya. Gua gak ngomongin dari segi performa dan kawan-kawannya, kalau itu sih ya udah beda pembahasan lagi. Bagi gua sebenarnya guys ya, kalau misalkan bagi gue pribadi, apapun motornya yang penting kalian niat aja dulu guys. Walaupun kalian punya motor Ninja 10 tapi kalian nggak ada keinginan kuat buat jadi motovlog ya percuma. Dan walaupun kalian semisal cuman punya Supra bapak yang udah butut atau Supra bapak kalian udah modif bagus, kalau kalian balik lagi nggak ada keinginan yang kuat, terus
ulet. Dan ya mungkin yang paling susah sih konsistennya guys, karena gue ngalamin sendiri ya. Gue jadi motovlog ini udah hampir sebulan kan, hampir rutin. Padahal target gue tiap hari upload guys, tapi ya tetap nggak bisa gue lakuin. Dan gue ngerasa gagal aja gitu, target gue nggak kecapai. Cuman ya 70-80% sih targetnya udah guys, tiap hari upload. Apalagi kalau kalian pakai CB, nah pakai Eric King tuh pasti view kalian bakalan lebih bagus. Cuman ya balik lagi guys, tergantung isi dari konten kalian juga sebenarnya. Walaupun kalian udah proper dengan kamera bagus, dengan motor bagus, tetapi kalian dalam menyampaikan unek-unek atau dalam nge-vlog ya, ngomong segala macam atau editing kalian jelek, ya sama aja guys. Kayak misalkan pemilihan kamera, kalian ini udah bagus nih, cara ngomong, cara menyampaikan pendapat kalian. Sebenarnya kalian udah bagus, tapi nggak didukung dengan kamera yang memadai ya. Ya kayak yang gue bilang, pas gue pakai Akaso itu kan bener-bener jelek, jadi ya kurang juga. Mungkin kalau mau jadi motovlog banyak faktor yang harus kalian pikirkan selain cuman faktor gue mau pakai motor apa sih. Nah di luar itu juga kalian harus mikirin kamera yang kalian pakai, mic eksternal yang kalian pakai, kemudian helm apa, dan cara ngedit pakai aplikasi apa, yang di handphone atau yang di laptop. Ya masih banyak hal yang harus kita, khususnya gue pelajari ya buat jadi motovlog. Ini kan gue baru hampir sebulan dan alhamdulillah ya dibilang konsisten banget ya enggak, cuman gue mencoba buat konsisten guys. Dan nyampe sekarang ya subscriber sama view-nya udah cukup lumayan dibandingkan gue yang angot-angotan uploadnya. Ini sih udah cukup lumayan naik ya, dibandingkan pas awal-awal gue cuman ya Senin Kamis upload kalau lagi pengen upload. Kalau sekarang gue udah gak konsisten, view ternyata juga mengikuti, apalagi subsnya guys. Subsnya gue bulan ini udah bener-bener naik banget, gak kayak awal-awal. Ya mungkin segitu dulu video dari gue ya, karena udah malam. Gue juga udah ditungguin seseorang di rumah, ntar ngomel-ngomel kalau gue nggak cepet pulang. Mungkin segini aja dulu videonya, dan kurang lebihnya gue mohon maaf. Balik lagi, kalau kalian mau jadi motovlog atau mau jadi apapun di dunia digital ini, kalian tentunya harus konsisten guys. Terima kasih, dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya agar gue lebih semangat lagi tentunya untuk membuat video-video yang selanjutnya.